Afirmasi Papua, afirmasi Papua, kita maju bersama. Papua unggul, Indonesia ku maju, Indonesia ku maju, Indonesia ku maju. Saya sebagai karyawan, tapi kita punya perusahaan ini sudah tidak produksi lagi. Terpaksa mau bagaimana? Sedikit yang dari perusahaan tidak cukup. Jadi saya dengan ibu berpikir cuma mengharapkan gaji lebih bagus berkebun. Tanam singkong, tanam pisang, pinang untuk kebutuhan sehari-hari. Sehari-hari kerjaan saya di kebun, menanam, cabut rumput, hasilnya bawa ke pasar, singkong atau ubi, sayur-sayuran seperti kangkung, cabut, bayam, kacang tanah, jagung. Itu kerjaan saya setiap hari. Pekerjaan utama kami berkebun. Ya, kami tanam tanaman yang bisa seperti rica, ya, cabai, tomat, juga ada singkong, keladi, dan yang lain-lain. Ada juga tanaman jangka panjang. Ya, jangka panjang seperti kakao, pinang, rambutan, dan lain sebagainya. Itu pekerjaan kami sehari-hari. Di samping itu juga ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa kami kerjakan sesuai dengan kemampuan kami juga bisa kerjakan itu sehingga mendapat pendapatan untuk kehidupan keluarga kami. Suatu keajaiban dari Tuhan menunjukkan untuk saya itu lewat Ibu Erni. Dia bilang, ayo Sera bawa anakmu, cepat sekarang dia ikut mau berangkat. Hari itu seperti keajaiban yang saya dapat. Pendapat kami mengenai afirmasi ini sangat-sangat membantu kami karena kami lihat anak-anak kami ini mereka jarak antara sekolah dengan rumah itu jauh, bisa hampir 30 atau 40 kilo. Sehingga dengan program afirmasi ini sangat membantu kami sebagai orang tua. Kami merasa bahwa itu berkat dari Tuhan juga untuk kami. Rangel, Bapak dengan Mama doakan kamu sekolah baik-baik untuk menjadi orang yang berguna dalam keluarga maupun negara, adik-adik yang lagi di bawah kau. Jadi Bapak dengan Mama harap jangan pengaruh, belajar dengan baik, sekolah dengan baik sampai selesai. Terus Rangel juga jangan lupa Tuhan, bersyukur sama Tuhan karena segala sesuatu Tuhan yang atur. Lilian dan Christine, ingat pesan Mama. Kamu sekolah yang serius. Kamu jadi jujur sama siapapun, terutama untuk Mama taati apapun yang diperintahkan di sana. Asuh yang orang tua di sana lah seperti Mama kamu, teman-teman adalah keluargamu. Jadi anak yang dengar-dengaran.
pesan dari kami orang tua kepada anak saya di sana dan juga kepada teman-teman ya semua yang mengikuti program afirmasi. Ini adalah kesempatan yang sangat-sangat berguna untuk kalian sehingga sekolahlah dengan baik, mematuhi semua aturan yang ada di sekolah, menghormati guru-guru yang ada di sana, belajar dengan baik sehingga kalian terus menuntut ilmu di sana. Kalian punya sumber daya manusia yang bagus, kalian akan menjadi orang-orang yang luar biasa, yang akan berguna untuk bangsa dan negara ini. Di tahun 2045 nanti, Indonesia akan menjadi satu dari 5 negara terkuat di seluruh dunia. Untuk menuju ke sana, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Untuk itu, pemerintah sejak 7 tahun lalu telah mendorong usaha-usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia di provinsi terluar ini melalui satu program andalannya, yaitu Afirmasi Pendidikan Menengah, ADEM, Papua, dan Papua Barat, dan juga termasuk memberikan kesempatan kepada anak-anak buruh migran agar mereka pun memiliki kesempatan bersekolah, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah dan berkarya ikut membangun negeri ini. Mari kita terus mendukung program-program pemerintah menuju kepada penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujud dengan segera menuju kepada Indonesia maju. Indonesia ku maju, Indonesia ku maju, Indonesia ku maju, Indonesia ku maju. Untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 melanjutkan program afirmasi pendidikan menengah bagi putra-putri lulusan SMP atau yang sederajat di Provinsi Papua dan Papua Barat yang memiliki minat dan kemauan yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan tingkat menengah. Penyelenggaraan pendidikan harus dapat membantu anak-anak orang asli Papua dan Papua Barat untuk membuka akses terhadap pengetahuan. Hal ini akan membantu mereka untuk secara alamiah bertumbuh dan berkembang, mensejahterakan dirinya di berbagai aspek kehidupan. Program afirmasi buat ketong sangat bagus, sangat membantu ketong untuk mendapatkan pengetahuan, agar ketong setara dengan anak-anak Indonesia yang lain. Saya belajar nganyam ini memang bahagia sih. Saya bisa tahu budaya orang lain itu gimana, budaya di Indonesia kan banyak budaya. Saya mau tahu budaya Bali itu bagaimana, makanya saya nganyam ini, Pak. Di sini kalau kita setuju bahwasanya bencana alam itu Pemerataan dan keterbukaan akses pendidikan sangat penting untuk memperkokoh kekuatan dan kesatuan bangsa. Ya, kami berterima kasih sama pemerintah Indonesia. Jadi afirmasi kita diberi kuota 350 siswa. Kita lebih lagi ke sana itu siswanya itu orang asli Papua atau orang pribumi. Kami rekrutnya memang anak-anaknya punya potensi akademik baik, tetapi dia orang tuanya punya kemampuan ekonomi yang di bawah rata-rata. Ketong memang datang dari berbagai latar belakang ekonomi yang bisa dibilang memang harus perlu dibantu agar ketong tetap semangat. Saya di sini saya dibentuk karakter untuk jadi orang yang tidak malas, nggak usah malas, jadi orang yang disiplin. Saya ikut diajak masuk ke organisasi OSIS, bergabung di OSIS, tahu gimana cara membentuk organisasi, tahu gimana bekerja di sekolah itu seperti gimana sih. Dia ajarkan saya banyak hal. Terima kasih sekali karena sudah membentuk karakter saya. Saya tidak di sini. Saya biarpun jauh dari orang tua, tapi saya ada orang tua yang mendidik saya di sini. Tong juga tertarik dengan ekstrakurikuler baris berbaris. Tong sangat bangga dengan atribut-atribut dan pakaian. Tong dengan kegiatan paskibra. Tong belajar disiplin, tanggung jawab,
dan kerjasama. Taruna Nusantara, kita anak-anak ADEM Provinsi Banten, tunjukkan yang terbaik bagi nusa dan bangsa. Lihat kawan-kawan semua, kamilah Taruna. Senang karena bisa bergaul sama orang-orang lain, terus termotivasi biar bisa membanggakan orang tua. Karena alam dan kehidupan Tong di Papua, Tong diberkahi Tuhan tulang yang kuat, sehingga Tong mempunyai keunggulan di ekstrakurikuler olahraga seperti futsal, basket, Selain anak-anak ini ke sana mereka memperoleh kebudayaan baru di sana, juga mereka belajar banyak terkait dengan bagaimana daya juang yang selama ini mereka tidak punya di sini. Sikap sempurna. Ha. Kuda-kuda tengah berat. Ha. dan Tong juga mengikuti pencak silat. Ada kemajuan yang cukup cepat. Dalam waktu yang singkat, Tong sudah belajar patahkan 4 besi dragon. Sekaligus juga patahkan batu bata. Dengan program ini sangat membantu, baik dalam pembiayaan, karena orang tua saya nggak mampu. Kebetulan di sekolah dipilih karena berprestasi, sering dapat peringkat di kelas, makanya saya dipilih. Sate Marangi, warisan Indung Sunda, cita rasa alami, selera tata Sunda. Sate Marangi, dulu sakti pendekar hidup, sejatinya rasa budaya adiluhur. Tong juga tidak malu dengan menggunakan Tong punya pakaian daerah untuk acara-acara tertentu, dan juga anak-anak lokal daerah di sini juga bangga dengan baju adat Papua. Seperti yang dapat dilihat, saya sendiri di sini memakai baju asal dari Papua, dan teman-teman saya dari Papua memakai baju asal dari Sunda, yaitu terutama dari Purwakarta. Jani C di Semene, Jani dia Cimagang. Itu Tongus Samsat nih. Oh, soal Samsat di Samsat sih, dekat Samsat tuh. Meleklot, pantai itu sih. Mana apa? Percetakan. Oh, percetakan. Oh. Tong juga bisa menguasai bahasa daerah di sini. Lagi ini kalau ini bahasa Bali yang. Oh, bahasa Bali hebat sih pedangan, wih, hebat juga. Di Bali, Tong bisa belajar banyak tentang pariwisata. Dengan harapan Tong bisa mengembangkan pariwisata Tong di Papua. Kalau itu apa ya? Sokasi namanya itu. Biasanya dibuat untuk apa? Taruh kegunaannya gitu. Kegunaannya itu untuk taruh alat-alat pantan. Tong melihat banyak orang tua yang sangat rajin dan disiplin, maka Tong juga harus rajin. Berapa ya kalau dia 30? Persatunya 30. Jadi duanya 60 ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Dan juga untuk mengetahui lingkungan, Tong kadang belajar pertanian. Jadi ini Pak, saya lihat subur-subur semua tanamannya. Jadi ini dikasih pupuk apa Pak? Untuk pupuk awalan kita pakai pupuk kandang, pakai kotoran ayam. Nanti untuk susulan kita pakai set A, pupuk keduanya juga pakai set A. Kayak ini kan subur semua, pernah nggak Pak kayak pengaruh cuaca atau terlalu berhujan itu kayak sekali tuh nggak bisa dipanen kayak dalam satu itu pernah apa nggak Pak? Bisa itu, tapi untuk kemungkinan penyakit dan hamanya sawi itu relatif kecil. Jadi kita biasanya kalau musim kemarau itu yang malah jadi masalah karena kurang air. Tong banyak bertanya kepada petani langsung. Tanah Papua, tanah yang kaya, sudah kecil jatuh ke bumi. Seluas tanah, sebanyak batu adalah harta harapan.
Keutuhan berbangsa tercermin dari tingkat pendidikan yang merata, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kita pulih keriting rambut Aku Papua. Biar nanti langit terbelah Aku Papua. Di tahun 2045 nanti, Indonesia akan menjadi satu dari 5 negara terkuat di seluruh dunia. Untuk menuju ke sana, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Untuk itu, pemerintah sejak 7 tahun lalu telah mendorong usaha-usaha untuk meningkatkan sumber daya manusia di provinsi terluar ini melalui satu program andalannya, yaitu Afirmasi Pendidikan Menengah ADEM, Papua, dan Papua Barat, dan juga termasuk memberikan kesempatan kepada anak-anak buruh migran agar mereka pun memiliki kesempatan bersekolah, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal. Semua anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah dan berkarya ikut membangun negeri ini. Mari kita terus mendukung program-program pemerintah menuju kepada penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas, terwujud dengan segera menuju kepada Indonesia maju. Indonesia ku maju, Indonesia ku maju, Indonesia ku maju, Indonesia ku maju. Saya sangat berterima kasih kepada program ADEM karena sudah mewujudkan salah satu cita-cita saya, yaitu bersekolah di Jawa, dan saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Namanya juga anak rantau. Terkadang memang kita rasa rindu untuk kampung halaman, rindu mama, rindu bapa, tapi tong tidak menjadi anak-anak yang cengeng. Tong berupaya berkumpul, bernyanyi, saling hibur dengan cerita-cerita lucu, sehingga kita punya rindu terobati. Tong di sini juga bisa belajar banyak bahasa. Ada bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Shalom, Taicha Chao Sang Hao, Woshi Katarina Kewa Solot. Hajime maste, watashi wa Dafon desu. Biak karakimashita. My name is Alessandra Juventini Getsevia Rumbino, but you can call me Ales or Juven. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Meskipun di tempat tong sini beragama-agama, banyak agama, tapi di sini kita benar-benar saling menghargai. Sampai di sini tuh saya pertama masuk asrama, awalnya sih bingung kan itu baru pertama kali juga tiba di Pulau Jawa, jadi susah begitu mau beradaptasi sama orang-orangnya bagaimana. Pas awal datang sih takut, pas lama-lama ini pas tahu orang-orang itu ramah-ramah, baik, jadi sudah bergaulannya ya karena kita baik mereka juga baik, jadi kita baik saya gitu. Tong di sini juga kadang jalan-jalan ke tempat wisata sekitar, kita punya tempat tinggal. Namun dengan adanya pandemi di sini memang tong membatasi untuk kita tidak berpergian, kecuali memang ada hal yang sangat diperlukan. Rasanya keringat. Rasanya mantap. Ada satu hal yang membuat tong semakin bangga dengan program afirmasi. Kekeluargaan tong di antara peserta afirmasi sangat kuat, bukan saja di satu angkatan, tapi juga dengan adik-adik kelas dan kakak-kakak kelas yang sudah berhasil pun peduli dengan kita yang masih belajar. Kakak afirmasi angkatan 2013. Seperti kakak Ludia, biar kakak Ludia itu sudah berhasil, tetapi tidak sombong dan tidak sungkan memberi nasihat dan motivasi untuk ketong. Terima kasih kakak Ludia. Jadi beasiswa itu buat kakak tuh ibarat golden ticket untuk kakak. Karena afirmasi kakak bisa jadi Miss Indonesia. Coba bayangkan kalau kakak tidak dapat beasiswa afirmasi. Mungkin kakak tidak akan mengeksplor diri sampai jadi Miss Indonesia. Jadi kakak tuh bukan hanya pintar saja gitu, tapi harus punya attitude yang bagus. Setelah itu
kalian harus bisa merangkul banyak orang, impresif di situ. Sosial, bisa bersosialisasi kepada siapapun, rendah hati. Dan kalian kan anak-anak afirmasi, otomatis itu udah terpilih anak-anak pintar nih, anak-anak cerdas ini, anak-anak terpilih, bukan anak-anak biasa gitu. Nah, sudah ini dapat, dan sekarang ini waktu kalian untuk fight di sini gitu. Tong sangat merasa betapa hebatnya program afirmasi. Kalau tidak ada program afirmasi, mungkin Tong tidak bisa seperti ini. Dan harapan Tong bisa lanjutkan ke perguruan tinggi, sehingga Tong bisa betul-betul dapat mengabdi menjadi anak negeri yang berguna. Ya, saya punya adik-adik yang ada di seluruh Indonesia, di seluruh kota studi. Di Papua itu ada sekitar 680.000 siswa dari SD sampai dengan SMA. Ada sekitar 40.000 mahasiswa ada di Papua. Dan semua sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan afirmasi itu. Nah, tahun ini atau setiap tahun kita rata-rata hanya afirmasi ADEM 350-400, afirmasi adik 350-400. Artinya 0,berapa% dari sekian banyak itu. Karena itu begini, gunakan momentum ini dengan baik. Kalaupun ada permasalahan-permasalahan kecil, itu realita hidup yang sedang kita alami. Hidup ini keras dan pendidikan harus kita selesaikan. Afirmasi Papua, yes! Kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Tong ucapkan terima kasih. Tong berharap program ini terus tingkatkan, karena masih banyak anak-anak di Papua yang masih terus memerlukan uluran tangan seperti ini. Papua adalah Indonesia, Indonesia adalah Papua, Papua hebat, Indonesia pasti maju. Pemerintah Republik Indonesia, dalam hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melaksanakan program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dalam rangka pelaksanaan pendidikan untuk semua. Peta Jalan Pendidikan Indonesia menegaskan bahwa tidak ada satupun anak yang tertinggal. Oleh karena itu, program afirmasi ini bertujuan untuk memberikan layanan kepada masyarakat di Papua, Papua Barat, repatriasi, dan bagi anak-anak di daerah 3T untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Ke depan akan kita terus tingkatkan sasarannya, akan kita tingkatkan kualitasnya agar pendidikan Indonesia semakin merata.